Om Swastiastu. Salam sehat dan bahagia. Saya Iputu Susila Dharma, guru SD Negeri 3 Banjarjawa. Dalam rangka menguatkan dan mengembangkan kompetensi anak-anak di era kemerdekaan belajar saat ini, saya telah melakukan aksi nyata pembelajaran campuran dengan strategi diferensiasi berbasis TIK di tempat saya mengajar. Bapak Ibu guru hebat, mari kita berefleksi sejenak. Bapak Ibu guru, bagaimana cara kita benar-benar memahami kebutuhan belajar siswa? Bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa? Bagaimana cara kita mengembangkan keterampilan lain yang terintegrasi dalam sebuah pembelajaran yang kita lakukan? Bagaimana pula kita selaku guru beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini? Bapak Ibu guru yang saya banggakan, dengan menerapkan pembelajaran campuran, saya menjawab pertanyaan refleksi tadi. Pembelajaran campuran adalah kombinasi antara pembelajaran online dan tatap muka. Dalam hal ini, pembelajaran tatap muka secara langsung juga sangat dibutuhkan untuk kegiatan interaksi, seperti yang biasa dilakukan pada kelas kita sehari-hari. Dan peran guru memang sangat diperlukan dalam aktivitas pembelajaran ini. Sementara itu, pembelajaran secara online juga telah banyak membantu siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dalam pembelajaran ini, pertama saya mengatur kelompok dari anak-anak yang sudah terbiasa menggunakan perangkat TIK agar menjadi tutor sebaya bagi anak-anak yang perlu pendampingan. Kedua, saya menerapkan prinsip scaffolding pada anak-anak yang memerlukan perhatian lebih sampai anak-anak tersebut menjadi bisa dan termotivasi untuk belajar. Ketiga, terus mengajak siswa untuk bereksplorasi pada item dan fitur yang tersedia pada aplikasi Google Classroom, aplikasi tes Google Form, aplikasi Quizzes, dan akun belajar ID lainnya. Mencari dan menemukan kendala saat belajar menggunakan aplikasi, serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak. Keempat, terkadang saya menggunakan aplikasi bantuan manajemen link Bitly untuk memudahkan memberikan nama yang sesuai dan mudah diingat oleh siswa pada tautan yang panjang. Kelima, saya mengajari anak-anak mulai dari cara menyimpan dan memberi nama pada file hasil pekerjaan, serta mengunggah hasil penilaian guru terkait hasil pekerjaan yang diselesaikan. Keenam, memberikan penamaan file sesuai mata pelajaran atau topik yang ada pada Google Classroom. Misalkan topik IPAS, topik matematika, topik bahasa Indonesia, dan topik lainnya. Pada bagian bawah topik inti atau utama, saya juga bisa membaginya untuk beberapa sub-topik sesuai materi yang dipelajari agar anak-anak mudah mencari dan mengingatnya di dalam aplikasi Google Classroom. Yang ketujuh, saya selalu meminta feedback atau refleksi secara online maupun offline setiap akhir pembelajaran dari siswa terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar saya mengetahui respon dan efektivitas pembelajaran yang telah saya lakukan. Bapak Ibu guru, tersedianya fasilitas dan regulasi pendukung memotivasi saya untuk melakukan pembelajaran campuran ini. Dukungan orang tua siswa meyakinkan saya atas inovasi ini. Selain itu, dukungan penuh dari kepala sekolah atas kebijakan digitalisasi dan kebijakan paperless menguatkan langkah saya dalam pembelajaran campuran ini. Kami yakin aktivitas pembelajaran ini telah mendorong siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna sesuai minat dan kebutuhan belajar siswa. Saat ini siswa tertarik dan banyak waktunya menggunakan gawai untuk kegiatan belajar. Kondisi siswa yang awalnya belum terbiasa dengan ragam aplikasi pembelajaran menjadi terbiasa. Pengalaman siswa dalam menggunakan aplikasi, khususnya aplikasi untuk evaluasi yang dulunya belum optimal, kini bisa lebih berkembang.
Dulunya siswa mengirimkan atau membuat tugas dengan bentuk yang sama, kini boleh dan bisa dalam bentuk yang berbeda. Disesuaikan dengan kreativitas, minat, dan keinginannya. Awalnya siswa mempelajari konten materi hanya bersumber dari sumber bacaan konvensional atau kertas, kini bisa belajar melalui video, artikel, dan sumber belajar lainnya. Mari kita saksikan cuplikan respon siswa berikut. Laptop atau Chromebook atau belajar di ruang lab komputer? Sangat senang karena lebih mudah mendapatkan informasi. Senang karena bisa lebih cepat mencari informasi di internet dan kalau menjawab ulangan lebih cepat karena tinggal klik-klik saja. Dalam pembelajaran ini saya melihat siswa merasa senang dan termotivasi mengikuti pembelajaran menggunakan perangkat teknologi karena dirasa lebih mudah dan praktis. Siswa juga lebih banyak mengelola dan menemukan konsep pengetahuan secara mandiri dengan proses inquiry sesuai gaya belajar yang dimilikinya. Saya juga melihat awalnya siswa cemas dalam berteknologi atau computer anxiety. Saat ini menjadi terbiasa. Siswa semakin kreatif dalam membuat proyek, produk, penugasan yang diberikan guru karena minat dan kebutuhan belajar siswa dapat saya fasilitasi. Secara tidak langsung saya juga melihat literasi digital dan skill anak-anak berkembang. Kemampuan berpikir kritis anak-anak juga berkembang seiring banyaknya informasi yang didapatkan.